Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Safira Salsabila, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Brebes dari Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian kurikulum yang dilakukan di SD, SMP, dan SMA untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan media dan sumber pembelajaran PAI yang diampu oleh Ibu Husnul Khotimah MPD. Penelitian ini dilakukan secara berkelompok, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Mei tahun 2024 yang bertempat di SDN 01 Mulyoharjo yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, SMN 01 Pagerbarang di Jalan Randusari, dan SMAN 01 Pagerbarang di Jalan Raya Pagerbarang. Hasil penelitian kurikulum yang dilakukan di SDN 01 Mulyoharjo menunjukkan bahwa standar kurikulum yang dipakai itu ada dua, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 13. Untuk kurikulum Merdeka itu sendiri diterapkan di kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5, sedangkan kurikulum 13 diterapkan di kelas 3 dan kelas 6. Nah, kurikulum itu sendiri dibuat oleh Kemendikbud, tetapi pihak sekolah itu mengembangkan kembali, kemudian disepakati secara bersama. Dalam pelaksanaannya, kepala sekolah ikut memantau dan memberikan arahan kepada guru dalam menjalankan standar kurikulum. Selain itu juga, kepala sekolah melakukan supervisi pembelajaran yang dilakukan dalam konteks PMM atau Platform Merdeka Mengajar, yaitu satu semester 2 kali. Semua guru juga melaksanakan kurikulum yang telah ditentukan, dan juga kualifikasi ijazah gurunya sesuai dengan mapel yang diajarkan. Di dalam kurikulum terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Istilah KI dan KD ini hanya terdapat pada kurikulum 13, sedangkan di kurikulum Merdeka itu menggunakan istilah CP atau capaian pembelajaran dan ATP atau alur tujuan pembelajaran. Isi buku dari Kemendikbud itu sendiri tidak sepenuhnya sama dengan kondisi dan cara berpikir siswa, sehingga untuk mengetahui tercapainya pembelajaran, guru biasanya melakukan evaluasi seperti evaluasi ulangan harian, STS atau sumatif tengah semester, dan SAS atau sumatif akhir semester. Dan bila ada siswa yang nilainya tidak mencapai KKM atau standar, biasanya dilakukan remedial. Kurikulum yang ada di SMPN 01 Pagerbarang itu menggunakan dua kurikulum, sama seperti di SD yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 13 itu sendiri diterapkan di kelas 9, sedangkan kurikulum Merdeka diterapkan di kelas 7 dan 8. Kurikulum tersebut dibuat oleh Kemendikbud. Pihak sekolah hanya menjalankannya saja. Kemudian dalam pelaksanaannya, wakil kurikulum dan kepala sekolah ikut mengawasi dan memberikan arahan kepada setiap guru dalam menjalankan standar kurikulum. Nah, guru-guru yang ada di SMPN 01 Pagerbarang ini semuanya sudah menerapkan kurikulum yang telah disepakati bersama. Untuk kualifikasi ijazah gurunya juga sudah sesuai dengan mapel yang diajarkan. Untuk KIKD yang tercantum di kurikulum tingkat SMP ini belum sesuai dengan kondisi siswa di SMPN 01 Pagerbarang. Dan indikator capaian pembelajarannya pun belum 100% tercapai, sehingga hal ini membuat guru mengambil langkah pasti, yaitu dengan menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi seperti metode diskusi, demonstrasi, tanya jawab, dan lain sebagainya. Dalam mengajarkan metode pembelajaran ini, guru juga menyesuaikan materi pada setiap bab ya, dan bukunya juga menggunakan buku rujukan dari Kemendikbud. Buku rujukan dari Kemendikbud ini merupakan buku rujukan utama,
Tetapi ada buku pegangan lain seperti buku modul yang disusun oleh tim MGMP Kabupaten. Dan isi materi dari buku Kemendikbud itu sendiri tidak semuanya sesuai dengan kondisi dan cara berpikir siswa. Dan setiap akhir semester biasanya diadakan evaluasi seperti ulangan harian. Untuk ulangan harian ini biasanya guru diadakan 2 tes, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Dan pada akhir semester biasanya diadakan evaluasi juga, yaitu STS atau sumatif tengah semester dan SAS atau sumatif akhir semester. Untuk siswa yang nilainya tidak memenuhi standar KKM, maka dilakukan remedial sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh gurunya. Kemudian untuk hasil penelitian kurikulum yang ada di SMAN 01 Pagerbarang ini juga sama, menggunakan 2 kurikulum, yaitu kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum 13 ini diterapkan di kelas 12 dan kurikulum Merdeka diterapkan di kelas 10 dan 11. Kurikulum tersebut juga sama, dibuat oleh Kemendikbud. Wakakurikulum dan kepala sekolah juga ikut mengawasi dan memantau jalannya kurikulum. Tetapi di SMA ini sistemnya untuk guru senior itu mengawasi guru junior. Nah, yang guru senior ini baru diawasi oleh kepala sekolah atau wakakurikulum. Dan semua guru di SMA ini juga sudah melaksanakan atau menerapkan kurikulum yang telah disepakati bersama. Selain itu, kualifikasi jasa gurunya juga sudah sesuai dengan mapel yang diajarkan. Untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar yang tercantum di kurikulum tingkat SMA ini juga sama, belum sesuai dengan kondisi dan cara berpikir siswa di SMAN 01 Pagerbarang. Nah, untuk indikator capaian pembelajarannya pun belum 100% tercapai. Ini dikarenakan kondisi siswa yang beraneka ragam, sehingga membuat guru sulit untuk menyamakan kondisi siswa di kelas. Nah, untuk proses pembelajaran di kelas ini juga guru berusaha atau mengupayakan agar pembelajaran bisa berjalan dengan ceria atau dengan menarik, sehingga guru menerapkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif seperti metode tanya jawab, diskusi, demonstrasi, atau biasanya juga dengan menggunakan permainan-permainan edukatif yang berbasis IT. Selain itu, juga harus menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Untuk materi yang diajarkan ini yaitu berdasarkan buku dari Kemendikbud. Selain itu, guru juga mempunyai buku pegangan lain seperti buku modul. Untuk isi buku dari Kemendikbud hanya beberapa yang sesuai dengan cara berpikir siswa, sehingga untuk mengetahui guru tersebut telah sehingga untuk mengetahui tercapainya pembelajaran, guru mengadakan evaluasi berkala seperti ulangan harian, STS, sumatif tengah semester, SAS, sumatif akhir semester, dan siswa yang nilainya tidak mencapai KKM maka biasa dilakukan remedial pada waktu-waktu yang telah ditentukan.